Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mister harap kabar anak-anak dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Tapi sebelum kita belajar, Mister mengajak anak-anak semua untuk berdoa sebelum belajar. Anak-anak boleh mengambil sikap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami di hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Oke, setelah kita berdoa, Mister akan memulai pelajaran PJOK hari ini. Kita akan belajar PJOK. Nah, sebelum kita belajar, Mister akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak bisa melihat slide presentasi Mister. Di sini Mister menunjukkan tujuan pembelajaran PJOK. Nah, yang pertama, siswa dapat mengenali permainan tradisional. Lalu yang kedua, siswa mampu melakukan pemanasan. Yang ketiga, siswa mampu mempraktekkan aba-aba berlari. Nah, ini adalah ketiga tujuan pembelajaran. Dan ini akan kita pelajari pada materi hari ini. Nah, topik yang akan kita bahas adalah yaitu tema 2 kegemaranku dan subtema 1 gemar berolahraga. Anak-anak, di sini kita sudah masuk ke tema yang kedua ya, yang judulnya adalah kegemaranku. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama itu di subtema yang pertama. Subtema pertama itu berjudul tentang gemar berolahraga. Nah, di gemar berolahraga kita akan mempelajari 3 hal ya. Yang pertama kita akan mengenal permainan tradisional. Ya, nanti kita akan tahu ya beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Nah, ini biasanya dilakukan sebelum olahraga supaya otot-otot kita tidak kram. Maka dari itu kita harus melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Dan yang ketiga adalah melakukan aba-aba untuk berlari ya. Ketika anak-anak ingin berlari ya, lomba lari khususnya, anak-anak akan melakukan aba-aba atau persiapan untuk berlari. Nah, langsung saja ya, Mister akan membahas yang pertama. Nah, yang pertama yaitu mengenal permainan tradisional. Anak-anak di sini bisa membuka halaman bukunya ya, di halaman 3 dan 4. Yang pertama, ini ada permainan tradisional ya, ini jalan kaki. Lalu yang kedua itu ada lompat tali. Yang ketiga ada ular naga. Yang keempat ada tapak gunung. Lalu yang kelima ada balap karung. Dan yang keenam ada lomba lari. Nah, ini ada 6 ya. Nah, jalan kaki ini hanya berjalan ya. Nah, yang untuk termasuk permainan yaitu seperti lompat tali, ular naga, tapak gunung, balap karung, dan lomba lari. Nah, di sini ada 5 permainan tradisional ya. Apakah anak-anak sudah pernah memainkan permainan ini? Nah, lalu apakah anak-anak suka bermain ya? Tentunya pasti suka ya bermain. Nah, ini adalah permainan tradisional yang biasanya dimainkan secara bersama-sama. Lalu permainan apa yang kamu sukai ya? Anak-anak tinggal pilih ya. Kira-kira anak-anak suka permainan yang mana ya dari kelima permainan tradisional ini? Lalu, tahukah kamu permainan lain yang menyehatkan? Nah, tentu saja permainan-permainan tradisional ini dapat menyehatkan tubuh kita ya, karena melakukan aktivitas gerak ya. Ketika tubuh kita melakukan aktivitas gerak dan tubuh kita mengeluarkan keringat, otomatis tubuh kita sehat dan terhindar dari penyakit ya. Untuk dari itu kita juga harus tetap berolahraga. Nah, di sini Mister sudah tunjukkan ya, ada 6 gambar dan ada 5 permainan tradisional. Nah, lompat tali ya, di sini dimainkan 3 orang. Kita lihat pada gambar, dimainkan 3 orang dan yang dua orang ini memegang tali ujung yang ini dan ujung yang sebelah sini. Nah, untuk itu
anak yang lainnya ya, melakukan lompat dan kedua anak ini memutar tali sehingga ketika tali menyentuh tanah, anak yang di tengah harus melompat ya. Nah, itu untuk permainan tradisional lompat tali. Lalu permainan tradisional yang selanjutnya ya adalah ular naga. Ya. Anak-anak tahu bagaimana cara bermain ular naga? Di sini Mister akan menjelaskan sedikit tentang permainan ular naga. Nah, ular naga di sini dimainkan dengan banyak anak ya. Nah, dua anak di depan ini itu sebagai terowongannya ya, dan yang 4 anak di belakang ini itu sebagai ular naganya ya. Nah, ketika lagunya berhenti, maka terowongan akan tertutup dan anak yang terjebak dalam terowongan ini itu yang tertangkap. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya permainan ular naga. Lalu di sini ada tapak gunung ya, atau taplak ya. Kalau di desa disebutnya engklek ya. Nah, di sini biasanya di sini digambar kotak-kotak ya di atas tanah, lalu dilempar batunya, dan di sini anak harus melompat sesuai dengan kotak yang ada di tanah tersebut. Nah, ini untuk permainan tapak gunung ya, atau taplak. Nah, selanjutnya balap karung. Nah, permainan ini sering kita jumpai ketika lomba 17 Agustusan ya. Ini sering sekali terjadi ketika pada lomba 17 Agustusan ya, di mana kita masuk ke dalam karung dan lompat sampai garis finish. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini ada lomba lari ya. Lomba adu kecepatan ya, atau lomba lari. Nah, nanti Mister akan tunjukkan tentang aba-aba untuk berlari. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini melakukan pemanasan. Ya, seperti yang Mister ucapkan tadi ya, di pertama, sebelum berolahraga, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Nah, di sini Mister sudah tuliskan 5 manfaat dari pemanasan ya. Yang pertama yaitu adalah mengurangi risiko cedera. Lalu yang kedua, meningkatkan fleksibilitas ya. Lalu meningkatkan energi atau tenaga atau power ya. Jadi ketika setelah pemanasan tubuh kita sudah tidak kaku ya, jadi enak digerakkan ya. Selanjutnya yang keempat, melancarkan peredaran tubuh ya. Lalu yang terakhir, menambah performa tubuh ya, yang tadinya kaku tidak menjadi kaku. Nah, fungsi utama dari pemanasan yaitu mengurangi resiko cedera ya, atau kram otot ya, yang lainnya. Oke, halo anak-anak, selamat pagi. Kali ini Mister akan menunjukkan cara pemanasan ya. Nah, pemanasan ini dilakukan sebelum kita berolahraga, berguna untuk menghindari cedera dan kram otot dan kejadian lainnya. Nah, untuk pertama, Mister mengajak anak-anak untuk merentangkan tangan. Nah, setelah merentangkan tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 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 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 'Lalu melakukan aba-aba berlari. Nah, di sini Mister akan menjelaskan tentang aba-aba berlari. Aba-aba berlari itu adalah persiapan ketika kita ingin berlari ya. Jadi ketika kita lomba lari, pertama adalah bersedia. Nah, saat aba-aba ini para peserta lari mempersiapkan diri di belakang garis start ya. Nah, di sini ada garis misalnya ya, di sini ada garis. Nah, anak-anak berdiri di belakang garis start. Nah, dengan posisi jongkok ya. Nah, kali ini Mister menjelaskan untuk posisi jongkok aba-aba berlari. Nah, oke, setelah mempersiapkan diri di belakang garis start, kemudian siap. Nah, ketika wasit berkata siap, di sini peserta memusatkan seluruh perhatiannya untuk bersiap berlari ya. Biasanya ketika wasit mengucapkan siap, pelari atau pinggang pelari agak naik ke atas ya. Jadi untuk bersiap-siap untuk berlari. Nah, setelah itu yang terakhir adalah ya. Ya, ketika wasit mengucapkan ya atau meniupkan peluit, peserta memulai lari dalam waktu yang sama sesaat setelah aba-aba terakhir dibunyikan. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini Mister akan memberikan gambar ya, contoh dari posisi aba-aba jongkok. Nah, ketika wasit berkata bersedia, posisinya seperti ini ya. Lalu siap, di sini pinggangnya agak naik ke atas ya, yang tadinya di sini di bawah, pinggangnya agak naik ke atas. Lalu pandangan melihat ke depan ya, untuk siap lari dari garis start. Lalu ketika wasit berkata ya atau meniupkan peluit, di sini anak-anak langsung lari secepat mungkin. Nah, ini adalah posisi aba-aba jongkok ya. Oke. Nah, di sini materi yang sudah kita pelajari yaitu adalah pertama macam-macam permainan tradisional ya. Tadi kita sudah bahas ya macam-macam permainan tradisional, ada lompat tali, ular naga, tapak gunung, balap karung, dan lomba lari ya. Tadi Mister juga sudah sedikit menjelaskan cara memainkan permainan tradisional ini ya. Semoga saja kita bisa mempraktekannya ketika kita sudah masuk ke sekolah. Nah, di sini manfaat dan teknik pemanasan ya. Yang kedua tadi Mister sudah jelaskan manfaat dan teknik pemanasan. Lalu yang ketiga, posisi start atau aba-aba berlari dalam posisi jongkok ya. Tadi Mister sudah memberikan gambar tentang aba-aba berlari posisi jongkok. Nah, sekian ya pembelajaran hari ini.
Bila ada kata-kata yang salah, Mister mohon maaf. Sekian dari Mister, terima kasih. Oke, setelah kita belajar PJOK hari ini, kita akan menutup pelajaran hari ini dengan membacakan doa setelah belajar. Mister akan pimpin doa setelah belajar. Anak-anak boleh mengambil sikap doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa setelah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai.